Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kita pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Dan saya ucapkan juga selamat pagi, selamat beribadah untuk yang berada di rumah. Mari setiap kita akan masuk di dalam waktu teduh sejenak. Amin. Saya undang untuk jemaat semua bangkit berdiri, baik ada yang di rumah maupun di gereja. Kita akan nyanyikan satu pujian, berilah hormat padaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk ke arah kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur kepada namanya yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari kita datang kepada Tuhan secara pribadi untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, untuk memohon belas kasihan Tuhan oleh karena segala perbuatan, sikap dan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi. Di pagi hari yang cerah ini Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami.
Kami bersyukur bahwa Tuhan yang setia sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Oleh sebab itu, bimbing tuntunlah kami untuk dapat memasuki tahun yang baru, tahun di mana anugerah Tuhan akan kami nikmati. Mampukan kami Bapa untuk bisa hidup di jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu, melalui kebenaran firman-Mu dan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, memberkati kami, sehingga melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Demi Yesus yang mengasihi kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dari Matius pasal 26 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta turut mengambil bagian di dalam damai sejahtera Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang seluruh jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Yeskiel 36 ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam baitmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Silakan duduk. Biarlah kita pagi hari ini kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita hanya kepada satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Yesus telah lahir
Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kita akan bermazmur bersama-sama bagi Tuhan. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai yang kelima. Minta untuk khususan membacakannya. Mazmur 35 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. Cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Dialah keselamatan, Dia telah lahir di Bethlehem. Kita boleh bertepuk tangan. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir di Bethlehem di hari yang suci. Telah lahir Putra Allah, Juru Selamat kita. Seluruh dunia bergembira menyambut lahirnya. Penyelamat telah tiba, Yesus Tuhan kita. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambutkan pujilah Kristus Sang Penebus. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambutkan pujilah Kristus Sang Penebus. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary for joy, Jesus Christ was born on Christmas Day. At lahir di Engasih, a King was born today. And man will live forevermore because of His birthday. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambutkan pujilah Kristus. Katakan bersoraklah. Bersoraklah baginya, Kristus telah lahir. Kita sambutkan pujilah Kristus Sang Penebus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang, melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam membaca, merenungkan, serta melakukan firman Allah dengan pertolongan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, khususnya yang ada di rumah, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki tahun yang baru. Dan mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan 22. Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai dengan ayat 22. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara dan saya yang dapat melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami, kuatkanlah kami, dan hiburlah kami. Di dalam kita mengakhiri tahun 2020, kalau kita secara jujur bertanya di dalam hidup kita, maka kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup kita di tahun ini. Tidak ada satupun kita yang tidak berkata bahwa sangat sulit. Perjalanan hidup kita itu begitu berat. Banyak tantangan, kesulitan yang kita alami, banyak impian, banyak program, rencana-rencana yang sudah kita atur sedemikian rupa, kita siapkan dengan baik, tetapi tidak dapat direalisasikan, tidak dapat diwujudkan. Baik itu untuk pekerjaan, baik itu untuk masa depan anak-anak, baik juga dalam hal-hal yang lain, bahkan juga di dalam pelayanan kita. Saudara, tidak terkecuali siapapun,
kita mengalami dampak yang begitu dahsyat di tahun ini. Ya. Ada tangisan, ada air mata yang mengalir, yang kadangkala itu terjadi hari demi hari dalam hidup kita. Walaupun situasi dan kondisi yang kita alami bersama, kita sebagai umat Tuhan tetap meyakini bahwa Allah itu tidak pernah merencanakan rencana yang jahat dalam hidup kita. Sebagaimana di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tentu keadaan baik ini adalah karya Kristus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahwa di tengah pergumulan kesulitan itu ada damai sejahtera Allah yang mengalir dari hidup kita dan memampukan kita, apapun kesulitan itu, kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa tetap memuji Tuhan. Ya. Walaupun itu sangat sulit. Karena kita menyadari bahwa sebagai orang beriman, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita. Di saat-saat kita mengalami lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Di saat-saat kita tidak diperdulikan, oleh karena orang lain juga mengalami masalah yang sama dengan kita, di situ kita menemukan bahwa Tuhan itu luar biasa. Beberapa hari ini kita mengalami kedukaan. Ya, Ibu Kastur dipanggil oleh Tuhan. Kemudian juga mengalami kedukaan Bu Retno, orang tua yang dia cintai, mama yang dia cintai dipanggil oleh Tuhan. Kemudian juga baru-baru ini juga Pak Pendeta Vicky kecelakaan. Tapi kalau kita jujur melihat bahwa di tengah kesulitan itu, begitu luar biasa tangan Tuhan menolong kita, memberkati kita. Ya. Begitu luar biasa Tuhan itu memberikan kekuatan. Saya mendapat kesaksian dari teman-teman yang mengunjungi Pak Kastur, bahwa pada waktu ibu dipanggil oleh Tuhan karena COVID, ya, Pak Kastur lagi mengurus jenazah dan juga ke pemakaman, diberitahukan sebenarnya harus ke rumah sakit mengambil barang-barang ibu. Dan entah kenapa kayak Pak Kastur lupa, nggak ambil. Akhirnya barang itu ya diambil oleh orang lain, kebuanglah. Tapi Pak Kastur akhirnya bisa bersyukur, seandainya saya ambil barang itu, mungkin saya sudah terkontaminasi dengan virus. Ya, jadi Tuhan membuat dia lupa untuk mengambil barang itu. Ya. Dan kemudian juga kita kalau mendengar kesaksian Bu Retno, bahwa mereka sekeluarga sangat bergumul untuk ibu yang mereka cintai. Di dalam sakit-sakit sebelumnya tidak mau kembali kepada Tuhan, memberontak. Tapi toh di dalam akhir hidupnya dia kembali kepada Bapa. Dia memulihkan relasinya dengan Tuhan. Dia memulihkan segala hubungannya dengan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni dia dari segala dosa dan pelanggarannya. Dan puji Tuhan, dipanggil di dalam Tuhan. Makanya khotbah yang lalu, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Begitu juga Pak Vicky. Walaupun memang mengalami kecelakaan, tapi di tengah itu mereka bisa bersyukur bahwa anak-anak semua tidak ada yang luka. Pak Hadi bilang, gak apa-apa kalau mobil yang rusak, asal jangan orangnya saja. Ya. Saudara, jadi kita melihat begitu luar biasa karya Tuhan itu. Dan tentu juga kita sudah punya pikiran, sudah punya hayalan, sudah punya program bagaimana kita di dalam tahun 21. Tentu kita berharap bahwa tahun 21
Ada banyak strategi, ada banyak rencana yang kita susun, baik secara pribadi, pekerjaan, keluarga, pelayanan, apapun itu. Bahwa kita punya harapan, punya pengharapan, kita mau tahun 2021 akan lebih baik dibandingkan tahun 2020. Melalui firman Tuhan hari ini, kita akan belajar melalui ayat-ayat yang kita dengar, supaya baik keadaanmu. Bagaimana tema firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2021 dengan satu iman keyakinan bahwa hidup kami akan lebih baik. Hidup rumah tangga kami akan lebih baik. Hidup pelayanan kami akan lebih baik. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada 3 hal yang kita belajar melalui firman Tuhan ini. Yang pertama, kehidupan kita akan lebih baik karena Allah Sang Pencipta itu mengasihi dan memilih kita. Mari kita memiliki keyakinan ini, saudara. Kita yakin bahwa hidup saya akan lebih baik di dalam tahun 2021 karena saya tahu Sang Pencipta itu yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, mengasihi saya dan memilih saya. Di dalam ayat 14 sampai dengan ayat 16, firman Tuhan mengingatkan kita hal demikian. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga ia mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihinya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Kita bersyukur, saudara, kita diizinkan untuk mengakhiri tahun ini dan dipersiapkan oleh Tuhan di dalam tahun 2021 karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita tahu bahwa Allah yang menciptakan kita itu mengasihi saudara dan saya. Dia sudah memilih saudara dan saya. Oleh sebab itu kita nggak perlu khawatir. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak pernah menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 31 sampai dengan 32. Bahwa Allah itu yang sudah menyerahkan anaknya yang tunggal itu, bagaimana mungkin saudara dan saya dibiarkan? Dia yang sudah memilih saudara, yang mengasihi saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang aktif, serta berinisiatif memilih, memanggil saudara, menetapkan saudara sebagai orang percaya untuk menjadi alat di dalam tangannya. Inilah yang membuat kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Saya percaya dalam segala badai yang sudah kami lalui, itu semua adalah karena pertolongan-Mu. Dan kami percaya tahun 2021 Engkau sebagai pencipta kami, yang sudah memilih kami, Engkau mengasihi kami dan memungkinkan kami akan bisa menghadapi dan menjalani tahun 2021 ini. Oleh sebab itu, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, mari songsong tahun 2021 dengan ucapan syukur. Mari songsong tahun 2021 apapun yang akan kita jalani, iman kita berkata, Tuhanku penciptaku, pemilik alam semesta ini. Dia memilih aku, Dia mengasihi aku. Dan tidak mungkin aku bisa dibiarkan sendirian. Dia akan tolong, mampukan saya. Maka kalau akhir tahun ini engkau melihat suamimu berkata, diberkatilah engkau yang dikasihi Tuhan dan yang dipilih Tuhan. Suami kalau lihat istrinya, anak-anaknya berkata, diberkatilah engkau yang dipilih dan dikasihi Tuhan. Amin. Amin. Bagaimana dengan saudara yang di rumah?
Mari kita lihat ini, saudara. Keadaan akan lebih baik karena kita dipilih dan dikasihi Tuhan. Yang kedua, saudara, karena kita mengalami pembaharuan hati yang paling dalam. Ya, saudara, kita bisa menjalani tahun 2021, kita sadar bahwa kita selalu diperbaharui oleh Tuhan. Dan Tuhan memperbaharui hati kita yang paling dalam. Dikatakan di dalam ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi tegar tengkuk. Sunat yang dimaksud di sini adalah sunat rohani, bukan sunat lahiriah. Sunat rohani artinya apa, saudara? Yaitu penanggalan akan manusia lama kita di dalam Kristus. Ya, Tuhan memperbarui hidup kita. Bukan hanya di permukaan, tapi yang paling dalam. Dengan situasi COVID ini banyak kita akhirnya mengevaluasi diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Cara pandang kita terhadap dunia ini pun diubah oleh Tuhan. Ya, karena kita melihat berbagai macam kasus-kasus yang terjadi. Dan tidak ada satupun kekayaan di dunia ini yang bisa menghambat COVID. COVID memutarbalikkan semua cara pandang manusia terhadap dirinya, terhadap lingkungannya, terhadap Tuhan. Dan akhirnya situasi ini membawa kita mau tidak mau untuk bertobat, berlutut di kaki Tuhan Yesus, untuk mengaku dosa kita, untuk memohon belas kasihan Tuhan, memulihkan hidup kita. Saudara, di mana-mana kita melihat banyak orang yang berlutut mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kita sadar, saudara, tidak ada satupun pendidikan yang hebat yang bisa menghambat COVID. Ada banyak orang yang punya gelar yang luar biasa. Berhadapan dengan COVID gak bisa berbuat apa-apa. Ada banyak orang yang selama ini mengandalkan dirinya, kekuatannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Berhadapan dengan COVID akhirnya takluk. Semua, saudara, diputarbalikkan dengan peristiwa-peristiwa ini. Dan membuat kita sadar, manusia egois kita, ego kita, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Tuhan itu begitu luar biasa. Sehingga akhirnya kita sadar bahwa apapun yang saya bangun, apapun yang saya kelola, apapun yang saya tata, itu runtuh sekejap. Tapi kita melihat ada banyak orang yang melalui badai ini. Mereka semua bisa melihat ada Tuhan yang mengasihi, yang berdaulat dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ini yang kedua. Oleh sebab itulah di dalam Galatia 2 ayat 19b sampai 20 dikatakan, aku telah disalibkan, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang terjadi, saudara. Bahwa Kristus itu hidup di dalam kita. Dan Kristus yang hidup itulah yang terpancar melalui kehidupan kita. Sehingga orang bisa melihat segala perbuatan baik kita, segala sikap perilaku kita yang membawa orang memuliakan Bapa di sorga. Sehingga itulah yang membuat kita memasuki tahun ini 2021 dengan satu keyakinan. Jika firman itu tinggal di dalam kita dan Kristus tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Mari saudaraku yang dikasihi Kristus, kita percaya bahwa tahun 2021 akan lebih baik di dalam hidup kita. Karena kita tahu, kita bukan hanya dikasih Allah, kita bukan hanya sebagai orang pilihan Allah, tapi Tuhan itu membarui hidup kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang membuat saudara percaya bahwa Allah mendengar setiap doa dan permohonanmu. Yang ketiga saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita lebih baik? Kita harus memiliki sikap hidup sebagai orang beriman. Sikap hidup sebagai orang beriman
Dikatakan di dalam ayat 12, takut Tuhan. Artinya hormat yang suci. Kita harus takut kepada Tuhan, saudara. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diperintahkan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Artinya hormat yang suci, saudara. Ya. Kemudian juga di dalam ayat 16 dikatakan demikian. Juga kemudian di dalam ayat-ayat lain, ayat 15 juga ya. Dan ayat 21 ya. Saudara, mari jadikanlah hidupmu menjadi hidup yang takut akan Tuhan. Jalani hidup yang takut akan Tuhan. Melalui sikap kita beribadah ya, takut akan Tuhan itu akan kelihatan. Melalui bagaimana kita hidup sehari-hari sebagai suami dan sebagai istri, sebagai pemuda-pemudi. Dan yang kedua, saudara, sikap terhadap Tuhan itu yaitu mengasihi Tuhan. Ayat 12 sampai dengan dan ayat 20. Saya tidak baca ya, mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mari kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, aplikasinya apa, saudara? Kita lebih mengutamakan Dia dari segala-galanya. Sikap mengasihi Tuhan akan terlihat di dalam kita memberi. Sikap di dalam mengasihi Tuhan akan terlihat di dalam saudara siap sedia untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mengutamakan Dia di dalam hidup ini, dalam pelayanan. Mari kita mengasihi Tuhan, saudara. Ini yang Tuhan kehendaki, saudara. Kemudian beribadah kepada Tuhan, ayat 21. Kita harus memiliki sikap sebagai orang beriman, senang beribadah. Ibadah kita bukan untuk membujuk Tuhan supaya baik kepada kita. Ya. Tapi ibadah adalah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dialah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dialah yang layak disembah. Oleh sebab itu mari kita menjadi jemaat kepala rumah tangga yang senang beribadah. Mari kita menjadi ibu rumah tangga yang senang beribadah. Pemuda-pemudi yang senang beribadah. Saudaraku yang dikasihi Kristus, kalau kita melihat situasi kondisi sekarang, itu merupakan ujian bagi kita. Apakah kita orang yang masih taat beribadah atau tidak? Tidak ada yang mengontrol kita sekarang. Kita bisa buka online di rumah, kemudian kita matikan videonya. Ya. Kemudian kita kerja hanya mendengarkan suara. Ya. Kita nggak punya sikap beribadah. Ya. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya. Tapi apakah itu ibadah kepada Tuhan? Ya. Kita tidak pakaian rapi. Maaf kata, hanya celana pendek, itu pun baru bangun tidur, tidak mandi dan sebagainya. Ya, hidupkan. Mungkin Pak Sartono, Pak Rio sudah tahu bahwa kita bergabung dalam online. Ya, tapi Tuhan lebih tahu apakah kita siap beribadah kepada Dia atau tidak. Ya. Bahkan kadangkala justru itu membuat kita lupa untuk beribadah. Mari kita tanya diri kita, apakah selama COVID ini membuat kita lupa beribadah? Dan yang lebih miris lagi, anak-anak nggak pernah kita antar untuk beribadah. Kita biarkan. Ya. Selama 1 tahun, coba saudara bayangkan, anak kita nggak pernah beribadah. Apa yang terjadi dalam pertumbuhan imannya? Tanpa kita sadari, racun-racun dunia itu mengerasuki hidupnya. Tanpa kita sadari, tidak ada lagi waktunya untuk Tuhan. Karena kita merasa berpikir, anak-anak udah capek, setiap hari Senin sampai hari Jumat sibuk dengan online pelajarannya. Biarlah hari Sabtu dan hari Minggu waktu dia istirahat. Masa setiap hari buka laptop? Saudara, jadi tanpa kita sadari bahwa kita lebih mengutamakan pendidikannya daripada hubungannya dengan Tuhan.
Dan ini sangat mengerikan, saudara. Ya. Dan ini bukan berjalan 1 minggu, tapi berminggu-minggu, bahkan hampir 1 tahun. Bagaimana kalau anak saudara tidak beribadah kepada Tuhan? Maka rasa memiliki Tuhan itu semakin luntur. Saudara, saya pada waktu mau diwisuda, saya nginap 1 malam di hotel di Batu. Itu hari Selasa kalau nggak salah. Saya kaget waktu saya lihat pagi-pagi sarapan banyak anak-anak kecil, ya. Dan kemudian mereka pakaian seragam, tapi celana biasa, celana tidur gitu ya. Nah, duduk sambil belajar karena online. Saya renungkan, saudara. Ya, yang pertama yang saya renungkan, ya, bahwa ada satu positifnya, belajar dimanapun bisa sekarang. Ya, jadi sambil libur mereka belajar, gitu ya. Tapi ada juga negatifnya. Ya. Kita mengajar anak kita juga berbohong. Benar nggak ini? Di atas baju sekolah, di bawah, karena kan yang disorot hanya pakaian sekolah. Tanpa kita sadari, kita ajar anak kita berbohong. Ya. Saya tidak tahu apakah di gereja juga begitu. Ya. Tetapi juga, saudara, yang saya lihat, anak-anak itu terbuai dengan rekreasinya. Ya. Karena papanya punya duit, ya udah, nginap di hotel di Batu sambil rekreasi, pagi belajar, sore santai. Ya. Coba kita renungkan sebagai orang tua, bukankah betapa banyak juga orang-orang Kristen sekarang lebih sibuk dengan rekreasinya dan anak tidak pernah beribadah? Bukan berarti rekreasi salah. Ya. Kan lebih baik kalau anak itu ibadah dulu baru pergi. Tapi sekarang sudah terbalik, saudara. Rekreasi yang lebih penting daripada ibadah. Hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, saudara. Sedia dipimpin oleh Tuhan. Ayat 16. Ya. Mari kita menjadi hati yang sedia dipimpin oleh Tuhan. Sebagai tanda orang yang beriman. Dan ayat 21. Memiliki hati yang memuji Tuhan. Inilah tanda-tanda orang yang beriman, saudara. Sikap hidup sebagai orang beriman. Jadi hari ini, kalau kita mau kehidupan kita lebih baik di dalam tahun 2021, pertama, percayalah bahwa engkau memiliki Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia mengasihimu dan dia memilih engkau. Maka mari kita memasuki dan menjalani tahun 2021 dengan keyakinan bahwa Tuhan itu adalah penciptaku yang mengasihi aku dan yang sudah memilih aku. Dan yang kedua, saudara, mari kita mengalami pembaruan hati yang paling dalam. Sunatlah hatimu, janganlah lagi tegar tengkuk. Dan yang ketiga, saudara, mari kita memiliki sikap hidup orang beriman. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat 12 sampai dengan ayat 21. Kita juga mengasihi sesama manusia, khususnya yang tidak berdaya. Inilah orang-orang beriman. Dia mengasihi sesamanya. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam mempersiapkan diri memasuki tahun 2021. Bahwa kita percaya hidup kita akan lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami kasih, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur
Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa hidup kami akan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau yang menciptakan kami dan yang mengasihi kami dan memilih kami. Dan Tuhan tolong kami untuk terus bertumbuh, semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu, dan memiliki sikap hidup sebagai orang yang beriman kepada Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Memberkati kami Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami dalam perjalanan mengakhiri tahun ini. Pulihkan perekonomian bangsa kami, pulihkan perekonomian kami, pulihkan Tuhan situasi kondisi keamanan di tengah-tengah bangsa kami, supaya kami bisa menikmati damai sejahtera-Mu berkarya di tengah-tengah hidup kami, dan melalui hidup kami Engkau dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk sebentar lagi ada pemberkatan nikah Pendeta Sadrak dan Evangelis Sunarti. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan keluarga besar yang datang dari Tulung Agung dan dari Blitar. Tuhan tolong kami, majelis yang akan melayani, Tuhan juga tolong. Kami merindukan bahwa semua rangkaian acara ini Engkau dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengarkanlah doa dan permohonan kami, seperti Engkau sudah mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan kita. Nanti mulai dari Pak Pendeta Vicky ke belakang dan seterusnya, kita akan memberikan persembahan. Dan dengarkanlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita berdoa untuk persembahan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami dapat memberikan persembahan syukur kami ke hadirat Tuhan, dan kami menyadari bahwa itu semua oleh karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah pekerjaan kami, memberkati penghasilan kami, memberkati seluruh keluarga kami, dan kami berdoa biarlah persembahan ini juga dapat dipakai untuk kejayaan kerajaan-Mu.
sehingga melalui persembahan ini Tuhan Yesus dipermuliakan. Terpujilah Engkau Bapa, demi Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama seluruh umat Tuhan di muka bumi ini, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita mengakhiri tahun ini dan mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru dengan satu iman bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.